Kajian kedua, keutamaan puasa. Segala puji bagi Allah yang maha lembut, maha penyantun, maha pemberi, yang maha kaya, maha kuat, maha penyabar, maha mulia, maha pengasih dan maha penyayang. Dia al-awwal, tidak ada yang mendahuluinya. Al-akhir, tidak ada yang sesudahnya. Az-zohir, tidak ada yang di atasnya. Al-batin, tidak ada sesuatu di bawahnya. Dia mengetahui segala yang akan dan sudah terjadi. Dia berkuasa untuk membuat mulia dan membuat hina, dan membuat butuh dan tidak butuh. Dia melakukan apa saja yang dia kehendaki berdasarkan hikmah dan kebijaksanaannya. Setiap hari dia mengatur urusan. Dia memancang bumi dengan gunung-gunung di berbagai penjuru, serta mengirimkan awan yang berat dengan membawa air untuk dijatuhkan di bumi agar bumi itu menjadi hidup. Allah menetapkan seluruh penghuni bumi untuk memberikan balasan yang buruk kepada orang-orang yang berbuat buruk, serta memberikan balasan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Aku memuji Allah atas sifat-sifatnya yang sempurna dan baik. Aku juga bersyukur kepadanya atas nikmatnya yang sempurna. Dengan bersyukur, pemberian dan karunia dari Allah akan semakin bertambah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Juga tidak ada sekutu baginya, Raja yang memutuskan perkara. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, yang diutus untuk sekalian manusia dan jin. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau dan para sahabat serta tabi'in yang senantiasa mengikuti mereka, dengan berbuat baik hingga masa berganti masa. Saudara sekalian, ketahuilah bahwa puasa merupakan bagian dari ibadah yang paling utama dan bentuk ketaatan yang paling agung. Banyak sekali hadis yang menyebutkan hal ini dan sudah banyak yang populer di kalangan masyarakat. Di antara keutamaan puasa adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkannya dan mewajibkannya atas seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Kalau saja ia bukan merupakan ibadah agung yang mesti dilakukan oleh hamba untuk beribadah kepada Allah berikut pahala besar yang bakal diterimanya, tentu Allah tidak mewajibkannya atas seluruh umat. Di antara keutamaan puasa di bulan Ramadan adalah bahwa ia menjadi penyebab diampuninya dosa dan dihapuskannya kesalahan-kesalahan. Dalam kitab Shahihaini disebutkan riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa mengerjakan puasa Ramadan atas dasar keimanan dan mengharap pahala, maka ia diberi ampunan atas dosa yang telah ia lakukan." Artinya, pelaksanaan puasa yang didasari oleh keimanan kepada Allah dan kerelaan atas kewajiban puasa yang dibebankan atas dirinya, serta karena mengharap dan menghitung pahala yang akan diberikan oleh Allah, tidak benci terhadap kewajiban ini dan juga tidak ragu terhadap pahalanya. Jika hal-hal tersebut dilakukan, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa yang terlanjur ia lakukan. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya jika dosa-dosa besar dijauhi." Keutamaan puasa Ramadan lainnya adalah bahwa pahalanya tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Akan tetapi orang yang berpuasa akan diberi pahala tanpa hitungan. Dalam kitab Shahihaini disebutkan riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, setiap amalan anak Adam itu adalah menjadi haknya, kecuali puasa. Sesungguhnya ia menjadi hakku, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Puasa adalah perisai, maka jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, hendaklah ia tidak berkata kotor dan tidak berteriak-teriak. Jika ada seseorang mencelanya atau memeranginya, maka hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan yang bisa ia rasakan. Kebahagiaan ketika ia berbuka, dan kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Robnya karena puasa yang dilakukannya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, setiap amal perbuatan anak Adam menjadi miliknya yang dilipat gandakan kebaikannya 10 hingga 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa, karena sesungguhnya ia milikku dan aku akan membalasnya sendiri. Orang yang berpuasa itu meninggalkan nafsu dan makanannya demi aku. Hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan puasa dari beberapa segi. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan ibadah puasa ini hanya untuk dirinya di antara segala amalan ibadah lainnya. Ini disebabkan karena kemuliaan ibadah ini di sisinya, kecintaan Allah kepada amalan ini, serta lahirnya keikhlasan dalam melaksanakannya. Sebab ini merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Robnya, yang hanya Allah saja yang tahu. Orang yang berpuasa itu berada di tempat yang sepi dari manusia, yang sebenarnya memungkinkan baginya untuk makan apa yang diharamkan oleh Allah atasnya. Namun ia tidak mau, karena ia berpuasa. Sebab ia mengetahui bahwa ia punya Rob yang senantiasa mengetahuinya dalam kesendiriannya sekalipun. Allah telah mengharamkan makan barang haram. Kemudian ia meninggalkan barang haram itu semata karena takut kepada sanksi dari Allah di samping keinginan untuk meraih pahala darinya. Oleh karena itu, Allah merasa berterima kasih kepadanya atas ketulusan itu. Dan kemudian Allah mengkhususkan amalan puasa hambanya itu hanya untuk dirinya, di antara sekian banyak amalan lainnya. Oleh karena itu, Allah berfirman, ia meninggalkan nafsu dan makannya hanya karena aku. Kekhususan faedah ini terlihat dengan jelas pada hari kiamat, sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Pada hari kiamat nanti Allah akan menghisab hambanya, lalu menuntut kezoliman-kezoliman yang dilakukannya dengan menguras seluruh amalannya untuk menutupi kezolimannya itu. Sehingga apabila tidak tersisa lagi kecuali amalan puasa, maka Allah akan memaafkan kezolimannya yang tersisa, kemudian memasukkannya ke dalam surga karena amalan puasanya. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang puasa, dan aku yang akan memberikan balasannya. Allah menyandarkan balasan ibadah puasa ini kepada dirinya yang mulia, karena amal-amal soleh itu akan dilipat gandakan dengan jumlah tertentu, mulai dari 10 hingga 10 kali lipat sampai kepada lipatan yang sekian banyak. Sedangkan ibadah puasa langsung dibalas dan dilipat gandakan sendiri oleh Allah tanpa perhitungan jumlah. Allah adalah zat yang paling dermawan dan pemurah. Pemberian itu tergantung siapa yang memberi. Dengan demikian, pahala puasa itu sangat besar dan sangat banyak tanpa kalkulasi angka. Puasa adalah bentuk kesabaran dalam melakukan ketaatan kepada Allah, kesabaran dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan kesabaran terhadap ketentuan Allah yang tidak menyenangkan, berupa lapar, haus, serta lemahnya badan. Dalam ibadah puasa terhimpun 3 bentuk kesabaran. Dan ini akan mengantarkan orang yang berpuasa menjadi bagian dari orang-orang yang bersabar.
Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Ketiga, puasa adalah perisai. Maksudnya adalah pelindung yang akan menjaga dan melindungi orang yang berpuasa dari perbuatan kesia-siaan dan perbuatan kotor. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian sedang melaksanakan puasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan berteriak-teriak. Di samping itu juga, karena puasa akan menjaganya dari api neraka. Oleh karena itu, Imam Ahmad dengan isnad Hasan meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, puasa adalah perisai yang bisa digunakan oleh hamba untuk melindungi diri dari neraka. Keempat, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi, karena ia merupakan bagian dari dampak puasa. Dengan demikian, bau mulut itu harum sekali di sisi Allah dan sangat dicintai olehnya. Ini merupakan dalil yang menunjukkan keagungan puasa di sisi Allah, sehingga sesuatu yang dibenci dan menjijikan di mata manusia menjadi disukai di sisi Allah dan bahkan harum. Sebab ia ditimbulkan oleh pelaksanaan ketaatan kepada Allah berupa ibadah puasa. Kelima, orang yang berpuasa memperoleh dua kesenangan. Kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika kelak bertemu dengan Robnya. Kebahagiaannya ketika ia berbuka adalah karena ia merasa senang atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, yaitu bisa melaksanakan ibadah puasa yang merupakan bagian dari bentuk amal soleh yang paling utama. Betapa banyak orang yang tidak memperoleh karunia itu sehingga ia tidak berpuasa. Ia juga merasa senang atas makanan, minuman, dan jima yang dihalalkan kembali oleh Allah baginya setelah sebelumnya diharamkan pada saat berpuasa. Sedangkan kebahagiaannya ketika bertemu dengan Robnya adalah karena ia senang sekali dengan ibadah puasanya ketika ia mendapatkan balasannya di sisi Allah secara utuh. Pada saat dimana ia jauh lebih membutuhkannya ketika dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa, mereka dipersilakan masuk ke dalam surga dari pintu Royan yang tidak akan dimasuki oleh seorang pun selain mereka. Hadis ini berisi petunjuk dan bimbingan bagi orang yang berpuasa jika ia dicela atau diperangi oleh seseorang agar jangan melakukan pembalasan dengan hal yang sama. Sehingga orang yang mencaci tidak semakin menambah caciannya. Begitu pula ia tidak boleh melemah di hadapannya dengan mengambil sikap diam saja. Akan tetapi ia harus memberitahukan kepadanya bahwa ia sedang berpuasa. Ini merupakan isyarat bahwa ia tidak akan melakukan pembalasan yang sama karena menghormati ibadah puasa. Bukan karena lemah dan tidak mampu membalas. Serta-merta, orang yang mencaci akan menghentikan perbuatannya. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Quran Surat Fussilat ayat 34-35. Di antara keutamaan puasa adalah bahwa ia akan memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya pada hari kiamat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Puasa akan berkata, ya Robku, aku telah mencegahnya dari makanan dan nafsu, karena itu syafaatkanlah aku padanya. Sedangkan Al-Quran berkata, aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari, karena itu syafaatkanlah aku padanya. Nabi SAW bersabda, keduanya kemudian menjadi syafaat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Keutamaan puasa tidak bisa diraih sehingga orang yang berpuasa itu menjaga betul adab-adabnya. Karena itu, bersungguh-sungguhlah di dalam menjalankan puasa kalian dan peliharalah batasan-batasannya.
Bertaubatlah kepada Allah dari segala kekurangan kalian di dalamnya. Ya Allah, peliharalah puasa kami dan jadikanlah ia sebagai pensyafaat bagi kami. Berilah kami ampunan untuk kami sendiri dan juga kedua orang tua kami serta seluruh kaum muslimin. Semoga sholawat dan salam terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat beliau.